Halo, assalamualaikum semuanya. Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari turunan fungsi implisit. Apa itu fungsi implisit? Fungsi implisit adalah fungsi yang terdiri dari dua atau lebih variabel, yakni variabel bebas dan variabel tak bebas, yang berada dalam suatu ruas dan tidak bisa dipisahkan pada ruas yang berbeda. Sebagai contoh, ada x kuadrat dikurang y kuadrat sama dengan 9. Lalu ada 4x kuadrat ditambah 9y kuadrat sama dengan 36. Selain itu juga ada y pangkat 3 dikurang xy kuadrat ditambah cos xy sama dengan 2. Ketiga fungsi tersebut terdiri dari dua variabel, yaitu variabel x dan variabel y yang berada dalam suatu ruas dan tidak bisa dipisahkan pada ruas yang berbeda. Sebelumnya kalian telah mengenal y aksen sebagai turunan dari fungsi y, f aksen x sebagai turunan dari fungsi fx, g aksen x sebagai turunan dari fungsi gx, dan banyak lagi. Nah, sebenarnya ada simbol lain dalam turunan, yaitu ada dy per dx, artinya adalah diferensial atau sama dengan turunan y terhadap x. Dengan kata lain, y aksen sama dengan f aksen x sama dengan dy per dx. Oke, agar lebih paham, mari kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama yaitu 4x kuadrat y dikurang 3y sama dengan x pangkat 3 dikurang 1. Untuk 4x kuadrat y kita turunkan masing-masing dengan menganggap variabel lain sebagai konstanta. Pertama kita fokus ke variabel x, di mana turunan dari 4x kuadrat adalah 8x dan y sebagai konstanta. Selanjutnya masih di 4x kuadrat y, turunan terhadap y di mana turunan dari y adalah 1, maka dapat ditulis 4x kuadrat dikali 1 sama dengan 4x kuadrat dy, dengan 4x kuadrat adalah konstanta dan dy karena y yang telah kita turunkan tadi. Lanjut ke 3y, karena 3y berdiri sendiri dengan satu variabel, maka langsung saja kita turunkan 3y, turunan dari 3y adalah 3, maka ditulis 3 dy karena turunan terhadap y. Selanjutnya turunan dari x pangkat 3, yaitu sama dengan 3x kuadrat. Maka ditulis 3x kuadrat dx karena turunan terhadap x. Terakhir turunan 1 adalah 0, maka diperoleh 8xy dx ditambah 4x kuadrat dy dikurang 3 dy sama dengan 3x kuadrat dx. Selanjutnya kita bagi semua komponen dengan dx sehingga diperoleh 8xy ditambah 4x kuadrat dy per dx dikurang 3 dy per dx sama dengan 3x kuadrat. Selanjutnya pindah ruas menjadi 4x kuadrat dikurang 3 dy per dx sama dengan 3x kuadrat dikurang 8xy. Sedangkan 4x kuadrat karena operasinya perkalian maka pindah ruas menjadi pembagian, yaitu dy per dx sama dengan 3x kuadrat dikurang 8xy per 4x kuadrat dikurang 3. Jadi turunan dari fungsi tersebut adalah 3x kuadrat dikurang 8xy per 4x kuadrat dikurang 3. Oke, masuk ke contoh yang kedua, yaitu ada fungsi implisit y pangkat 3 dikurang xy kuadrat ditambah cos xy sama dengan 2. Oke, langkah pertama pada fungsi tersebut mudah ya, hanya ada satu variabel yaitu y pangkat 3, turunannya adalah 3y kuadrat. Maka kita tulis 3y kuadrat dy.
Selanjutnya x, y kuadrat, ada dua variabel, maka kita turunkan dulu x, sedangkan y kuadrat dianggap sebagai konstanta, jadi tidak berubah. Turunan dari x adalah 1, maka hasilnya 1 dikali y kuadrat, maka kita tulis y kuadrat dx, karena turunan terhadap x. Selanjutnya turunan terhadap y, maka turunan dari y kuadrat sama dengan 2y, dan x sebagai konstanta, maka kita tulis dengan 2xy dy. Tanda operasinya mengikuti tanda awal ya, yaitu negatif, jadi dibuat min semua. Berikutnya ada fungsi trigonometri implisit, yaitu cos xy. Sama halnya seperti turunan trigonometri yang telah kita pelajari minggu lalu, turunkan dulu sudutnya, yaitu sudut xy. Karena terdapat dua variabel, maka turunan dari variabel x terlebih dahulu dan y sebagai konstanta. Turunan x sama dengan 1 dan turunan cos adalah min sin, maka diperoleh min y sin xy dx. Selanjutnya turunan terhadap y dengan cara yang sama, maka diperoleh min x sin xy dy karena turunan terhadap y. Oke, kemudian lanjut ke ruas kanan yang hanya ada 2, maka turunan dari konstanta 2 adalah 0, sehingga diperoleh 3y kuadrat dy dikurang y kuadrat dx dikurang 2xy dy ditambah min y sin xy dx ditambah min x sin xy dy sama dengan 0. Selanjutnya semua komponen kita bagi dengan dx sehingga menjadi 3y kuadrat dy per dx dikurang y kuadrat dikurang 2xy dy per dx dikurang y sin xy dikurang x sin xy dy per dx sama dengan 0. Selanjutnya dipindah ruas, maka diperoleh dy per dx sama dengan y kuadrat ditambah y sin xy per 3y kuadrat dikurang 2xy dikurang x sin xy. Baiklah, sampai bertemu lagi dalam video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.